Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa lagi dengan saya di Kultum Ramadan, yang insya Allah saya di sini pada hari ini akan menerangkan, akan menjelaskan tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan kualitas yang terbaik, insya Allah. Sebelumnya, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberikan nikmat jasmani, nikmat rohani, dan hingga sampai sekarang kita masih tetap bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat serta salam kita tujukan pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajak kita, yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam, zaman yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih taat lagi, lebih rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam Al-Quran, di dalam sebuah surat Al-Baqarah ayat 183 telah dijelaskan bahwa tujuan utama diberitakannya puasa adalah terbentuknya pribadi muslim yang bertakwa. Takwa ini sendiri adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri orang yang bertakwa ini telah dijelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 134. Salah satunya adalah bagaimana kita menahan amarah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, kita harus bisa menahan amarah agar puasa kita itu lebih berkualitas, agar nantinya apa yang kita lakukan selama terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dari hari pertama sampai hari terakhir, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kekurangan satu apapun. Dan jangan sampai puasa yang kita lakukan hanya mendapatkan haus, dahaga, dan juga lapar. Suatu cara yang paling efektif dan ampuh untuk menahan amarah adalah kita harus berpuasa. Di samping melaksanakan zikir, sholat, sedekah, dan sebagainya, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu berarti dapat memenangkan jihad al-akbar, yang artinya jihad yang jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Berpuasa untuk mencapai tujuan takwa tidaklah dilakukan hanya sekedar menahan hawa nafsu, menahan makan, menahan minum, tetapi juga bagaimana cara kita agar mengendalikan emosi kita jauh lebih baik lagi daripada bulan-bulan sebelumnya. Di sini saya akan memberikan beberapa tips agar puasa kita berjalan dengan lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips yang pertama adalah bagaimana kita ikhlas untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kalau kita tidak ikhlas, saya tidak bisa yakin atau percaya kalau manusia-manusia pada zaman sekarang melakukan ibadah puasa dengan lancar. Yang kedua adalah bagaimana sebisa mungkin kita meninggalkan larangan-larangannya. Ya,
yakni makan, minum, kemudian amarah kita, jangan mudah terpancing, bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita. Hal-hal yang seperti itu kita harus lakukan dan kita harus kondisikan agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga harus meninggalkan larangan-larangan yang bisa merusak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan pada tahun kali ini. Kemudian, bagaimana kita ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Selain makan dan minum, kita juga harus menjaga interaksi kita dengan lawan jenis kita, ya. Apalagi yang sudah suami istri, sebisa mungkin kalau memang kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, lebih baik kita menjaga. Jangan sampai kita mendekati suami istri tapi kita juga lupa kalau sedang berpuasa, seperti itu. Sering kita jumpai ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti menonton televisi, banyak bermain dengan temannya, bermain game, HP, dan juga mengobrol sesuatu yang tidak penting, atau lebih tepatnya ghibah. Hal-hal yang seperti ini harus kita jauhi. Bagaimana kita untuk menjauhi hal-hal tersebut? Kita bisa membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tadabbur ayat. Kalau kita memang tidak ada teman di rumah, kita bisa berangkat ke masjid, mengisi waktu luang sambil melanjutkan tadarus kita yang sudah kita lakukan sebelumnya, seperti itu. Menurut Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwasanya puasa yang berkualitas adalah puasa secara keseluruhan, lahir dan batin, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga puasa kita benar-benar terasa, yakni dengan meninggalkan kebiasaan yang tidak baik atau yang sia-sia, seperti anggota tubuh secara lahiriah. Bagaimana kita memandang seseorang itu jangan seenaknya sendiri, apalagi memandang lawan jenis, seperti itu. Kemudian kalau misal ada penyakit iri, dengki, sebisa mungkin ditahan terlebih dahulu, dan lebih baik lagi ditahannya jangan waktu di bulan Ramadan saja, tetapi setelah bulan Ramadan teman-teman bisa melatih diri agar jadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih maksimal, sehingga puasa kita itu akan terlihat hasilnya. Jangan hanya di dalam puasa Ramadan kita menahan diri, tetapi setelah puasa Ramadan usai, kita kembali lagi seperti manusia yang tidak punya akhlak atau tidak memiliki kepribadian yang baik. Tetapi bagaimana kita bisa menindaklanjuti puasa kita agar lebih maksimal, lebih berkualitas di bulan-bulan selanjutnya, seperti itu. Rasulullah dan para sahabatnya sangat mengerti tentang keutamaan Ramadan dan bagaimana memperbaiki kualitas puasa mereka. Karenanya dalam kesempatan istimewa ini di bulan suci Ramadan, kita harus sering-sering memperbanyak amal soleh. Tadi saya sudah sebutkan bagaimana cara kita mengisi waktu luang dengan cara tadabbur ayat, tadarus Al-Quran. Kita juga bisa untuk mempersiapkan takjil ketika menjelang berbuka puasa, seperti itu. Kemudian ada hal-hal lain yang lebih bermanfaat lagi. Kita juga bisa mengadakan bakti sosial ataupun mengajak anak yatim piatu, sehingga puasa kita jauh lebih bermakna dan jauh lebih
berkualitas. Demikian beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan sehingga saya, teman-teman, ataupun orang lain di luar sana dapat menjalankan ibadah puasa yang berkualitas, ibadah puasa yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akhiri untuk kultum hari ini. Insya Allah bermanfaat. Wabil taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.